Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eninga Susledane, NIM 202301050054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sejarah dan filsafat olahraga. Zaman perkembangan sejarah olahraga terdapat 6 zaman. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua zaman Yunani, Mesir dan Cina kuno, yang ketiga zaman Sokratik, yang keempat zaman abad ke-8, yang kelima zaman Renaissance, yang terakhir ada zaman modern. Yang pertama, zaman prasejarah. Perkembangan olahraga pada zaman prasejarah terjadi dalam bentuk aktivitas fisik yang mencakup berburu, permainan bola sederhana, dan latihan keterampilan bertahan hidup seperti penggunaan senjata. Meskipun bukti tertulis terbatas, penemuan arkeologis menunjukkan bahwa manusia prasejarah secara alami terlibat dalam aktivitas fisik dan kompetisi yang mungkin terkait dengan aspek kehidupan mereka seperti mencari makanan, upacara keagamaan, atau hiburan. Perkembangan awal ini membentuk dasar bagi perkembangan olahraga yang lebih terstruktur dan terorganisir di masa depan. Yang kedua, zaman Yunani, Mesir dan Cina kuno. Zaman Yunani, perkembangan olahraga pada zaman Yunani kuno adalah salah satu puncak dalam sejarah olahraga, dengan berbagai jenis kompetisi yang berkembang pesat di seluruh kota-kota Yunani. Olimpiade Yunani kuno yang dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi di Olimpia menjadi salah satu acara olahraga paling terkenal dan dihadiri oleh atlet dari seluruh Yunani kuno. Selain Olimpiade, Yunani kuno juga melibatkan berbagai jenis perlombaan seperti balapan stadion, panahan, gulat, penatlon yang mencakup lari, loncat jauh, lempar, gulat, dan lempar lembing. Pada saat zaman Mesir kuno, olahraga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas fisik seperti berenang, memanah, berburu, dan bermain bola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Mesir. Selain itu, olahraga juga memiliki konotasi religius dengan beberapa permainan yang dihubungkan dengan dewi Mesir kuno. Pada zaman Cina kuno, olahraga memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dengan akar sejarah yang kuat dalam budaya dan filsafat Tiongkok. Salah satu olahraga paling terkenal dari era tersebut adalah permainan bulu tangkis yang dikenal sebagai jianji, yang melibatkan menjaga bulu dengan kaki dan menghindarkannya dari jatuh ke tanah. Selain itu, seni bela diri seperti kungfu juga berkembang pesat pada periode ini dengan berbagai aliran dan teknik yang terus digali dan disempurnakan. Yang ketiga, zaman Sokratik. Pada zaman Sokratik yang dikenal sebagai periode Yunani klasik, perkembangan olahraga menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Olimpiade Yunani kuno tetap menjadi salah satu acara olahraga paling prestisius, tetapi juga ada peningkatan dalam variasi dan kompleksitas perlombaan. Disiplin seperti lari, gulat, panahan, dan penatlon terus dikembangkan. Yang keempat, pada zaman abad ke-8. Pada abad ke-12, juga dikenal sebagai abad ke-8, olahraga mengalami penurunan signifikan dalam banyak bagian dunia. Masa ini ditandai oleh ketidakstabilan sosial, konflik, dan perubahan politik yang mengakibatkan fokus masyarakat pada olahraga mengendur. Arena-arena olahraga dan stadion-stadion besar dari masa Yunani kuno dan
Romawi yang pernah ramai kini seringkali dibiarkan terbengkalai. Yang kelima ada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance yang dimulai pada abad ke-14 hingga akhir abad ke-17 di Eropa, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan terhadap olahraga. Kehidupan perkotaan yang berkembang pesat menghasilkan minat yang lebih besar dalam olahraga dan rekreasi, dan terdapat dorongan untuk menghidupkan kembali budaya fisik yang terinspirasi oleh warisan Yunani Romawi. Pusat-pusat pelajaran seperti Florence, Italia menjadi tempat penting bagi perkembangan olahraga, di mana turnamen panahan, pacuan kuda, gulat, dan pertandingan lainnya menjadi populer. Dan yang terakhir, zaman modern. Perkembangan olahraga pada zaman modern telah mencapai puncaknya dalam hal organisasi, profesional, popularitas, dan inovasi. Abad ke-19 menyaksikan pembentukan organisasi olahraga internasional seperti Komite Internasional Olimpique dan berbagai federasi olahraga yang merumuskan aturan dan standar yang berlaku secara global. Kemudian pada abad ke-20, olahraga menjadi hiburan komersial yang besar, dan dengan perkembangan media massa seperti televisi yang memberikan platform untuk pertandingan olahraga yang lebih luas dan menciptakan atlet-atlet bintang. Baik, sekian pembahasan materi tentang sejarah perkembangan olahraga. Jika ada kata-kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.